Mi'raj yang terakhir, yaitu Mi'raj yang ke-9. Artinya Nabi kita dinaikkan daripada Masjidil Aqsa ke langit yang pertama, itu dikira Mi'raj yang pertama. Naik ke langit yang kedua, Mi'raj yang kedua, sampai 7 lapis langit dan sampai ke Sidratul Muntaha, Mi'raj yang ke-8, dan ini adalah Mi'raj yang ke-9, yaitu ke Al-Mustawa. Qala rahimahullahu ta'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'raj ke-9, perjalanan ke Mustawa. Summa urija bihi sallallahu alaihi wasallam li Mustawa. Sami'a fihi sarifal aqlam wa ra'a rajulan mughayyaban fi nuril arsh. Faqala, man hadha? Amalakun? Qila la. Qala, anabiyyun? Qila la. Qala, man huwa? Qila, hadha rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi qattu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan pula ke Mustawa, alam yang paling tinggi lagi mulia. Di sana baginda mendengar bunyi goresan pena-pena yang mencatat segala takdir ilahi yang ditentukan kepada makhluknya. Dan baginda melihat seorang lelaki yang tertutupi awan, yang samar-samar kelihatan, yang berada di bawah cahaya arasy. Lalu baginda bertanya, adakah lelaki ini salah seorang daripada malaikat? Lalu diberitahu, dia bukan seorang malaikat. Baginda bertanya lagi, adakah lelaki ini seorang nabi? Lalu diberitahu, dia bukan seorang nabi. Baginda bertanya pula, lalu siapakah dia yang sebenarnya? Maka diberitahu, dia adalah seorang lelaki yang sewaktu di dunia dahulu selalu lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Hatinya senantiasa rindu untuk ke masjid menunaikan perintah Allah, dan dia juga tidak menjadi sebab ibu bapaknya dicela dan dihina. Baik, di sini dalam Mi'raj yang ke-9, Nabi kita dinaikkan ke Al-Mustawa, di mana dalam Mi'raj yang ke-9 ini Nabi kita tidak disertai dengan Jibril, karena Jibril sampai ke Mi'raj yang ke-8 saja, dan Jibril tidak boleh melintasi lebih dari itu. Namun kita terkejut melihat apabila Nabi kita melihat di bawah nur arasy dalam pemandangan yang samar-samar seorang lelaki berada di sana. Nabi kita bertanya, siapa laki-laki itu? Apakah malaikat? Bukan malaikat. Karena penghulu malaikat saja sampai ke Sidratul Muntaha, tidak sampai ke Al-Mustawa, yaitu Jibril pun tidak sampai. Apakah dia seorang rasul atau nabi? Pun juga tidak. Dia adalah orang biasa, tapi luar biasa, berada di tempat yang lebih tinggi daripada Jibril alaihi salatu wassalam, dan seperti menyaingi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya gambaran yang mau disebutkan daripada peristiwa ini mau menyebutkan betapa hebatnya orang ini. Dia tidak bisa sebenarnya menandingi Jibril, tidak bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah gambaran sengaja diangkatkan untuk menggambarkan kepada kita betapa hebatnya orang yang menjaga 3 perkara. Pertama, orang yang hatinya, orang yang lidahnya senantiasa basah dengan zikrullah. Yang kedua, orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Kalau dia keluar masjid jam 10, dia bertanya kepada hatinya, kapan lagi kembali ke masjid? Nanti 10.30 kembali ke masjid. Keluar dari masjid, habis sembahyang zuhur, dia bertanya kepada hatinya, kapan akan kembali ke masjid?
nanti untuk sholat asar. Begitu, setiap kali dia keluar dari masjid, dia bertanya kepada hatinya, kapan pula engkau akan kembali ke masjid. Itu yang dimaksud seorang lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Dan sifatnya yang ketiga ialah orang yang sangat berbakti kepada ibu bapanya dan mengharumkan nama ibu bapanya, tidak menyebabkan nama buruk kepada ibu bapanya ataupun keluarganya. Orang yang mempunyai sifat ini dikatakan darjatnya begitu tinggi di bawah nur arash. Ini dihiperbolismakan, artinya sengaja diangkat-angkatkan supaya menggalakkan ataupun merangsang kita-kita ini untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah dan terkait hati kita kepada masjid, dan tidak menyebabkan ibu bapa kita dicela oleh karena perbuatan kita.